Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan netizen yang budiman. Di sini kita masuk ke mata kuliah dasar pemrograman pertemuan 9. Nah, capaian kuliah pertemuan 9 adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep dekomposisi dengan suatu subprogram yang direpresentasikan dengan prosedur. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan prosedur pada notasi algoritmik dan bahasa pemrograman. Nah, kita masuk ke dekomposisi yang kedua, yaitu prosedur. Nah, di sini ada istilah fungsi sebagai prosedur. Perbedaan mendasar antara prosedur dan fungsi adalah ketidakhadiran suatu return. Ya. Jadi ada return ya di sini ya. Sebuah prosedur sama halnya dengan fungsi, ditulis dan kemudian dipanggil dengan menyebutkan namanya. Prosedur berisi sederetan perintah algoritmik yang memiliki tujuan spesifik yang akan menghasilkan efek neto yang terdefinisi. Nah, perhatikan bahwa pemanggilan prosedur tidak perlu di-assign ke satu variabel. Nah, kenapa kok tidak perlu di-assign ke satu variabel? Karena tidak ada nilai yang di-return. Ya, tidak ada return di sini. Sebetulnya jika kita menilik pada pengertian prosedur, ya ada berbagai versi, ada berbagai pengertian. Istilah prosedur ini juga muncul kenapa? Karena mata kuliah ini sebetulnya membahas tentang bahasa pemrograman prosedural. Sedangkan bahasa pemrograman prosedural itu banyak sekali digunakan pada bahasa-bahasa pemrograman awal. Bahasa pemrograman yang banyak digunakan misalnya ada C, ada Pascal, ya. Ini adalah dua bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan dalam bahasa pemrograman. Seharusnya pada Python itu sudah tidak lagi prosedural, tapi lebih banyak ke object oriented. Nah, istilah menggunakan perbedaannya menggunakan return atau tidak pada bahasa pemrograman lain, contohnya bahasa C, prosedur itu banyak menggunakan fungsi void atau no return value. Jadi yang tidak pakai return itu dibedakan sebagai fungsi void. Ya. VOID ya, void ya. Nanti kalian bisa searching apa yang disebut dengan fungsi void. Dan umumnya pada prosedur ya, kalau saya menurut pandangan saya dan setelah saya banyak membaca tentang istilah prosedur, seharusnya tidak hanya istilah return saja yang membedakan, tapi kalau di dalam bahasa C itu ada yang namanya parameter keluaran. Ya, itu yang membedakan prosedur dan fungsi. Tapi itu tidak akan terlalu banyak dibahas di sini ya. Mungkin istilah yang simple aja pakai return dan no return. Tapi kalau itu hanya membedakan return dan non return, sebaiknya tetap disebut fungsi. Ya, ini pendapat pribadi saya. Nah, karakteristik prosedur ya ini sama dengan fungsi. Jadi kalau prosedur yang dimaksud di sini hanya no return saja. Karakteristiknya sama, dia punya nama, punya parameter, punya docstring, punya badan prosedur. Parameter itu bisa ada, bisa tidak ya. Boleh tanpa parameter atau satu atau lebih. Ya bisa banyak parameter. Ya bisa banyak parameter. Jadi parameter itu boleh kosong. Nah, notasi algoritmik dari suatu prosedur adalah di sini namanya prosedur, ya, bukan fungsi. Kalau notasi algoritmik fungsi kan ini fungsi ya. Terus di sini parameter boleh ada boleh tidak. Terus di sini kamus lokal.
Kamus lokal itu variabel-variabel lokal, variabel yang tidak bisa digunakan di luar, yang hanya bisa digunakan di dalam prosedur saja. Variabel yang di luar prosedur tidak bisa digunakan, ya. Dan algoritma itu badan prosedur, ya. Jadi algoritma prosedur itu ngapain saja. Nah, jadi di sini bisa dilihat perbedaannya fungsi dan prosedur di sini, ya. Fungsi ini pakai return ij, ya. Bedanya fungsi dan prosedur, kalau prosedur itu dia langsung ngeprint. Nah, kalau ada pertanyaan kapan pakai prosedur, kapan pakai fungsi, sebetulnya kalau dibilang prosedur dan fungsi ini sama saja, ya. Kalau menurut pandangan saya pribadi, bedanya kita langsung ngeprint di fungsi dan ini dikembalikan ke main program. Nah, kapan kita menggunakan return, ya, kapan kita menggunakan return atau fungsi? Kalau saya lebih senang menyebutnya return, ya. Kapan kita menggunakan return? Ketika hasil ini akan diolah lagi ke main program atau akan diolah lagi pada pemanggil fungsi. Ya, pemanggil fungsi itu belum tentu di main program, ya. Jadi fungsi memanggil fungsi, di dalam fungsi ada manggil fungsi lagi, jadi belum tentu di main program. Ya, jadi lebih tepatnya di pemanggil fungsi, ya, akan diproses di pemanggil fungsi. Sedangkan prosedur atau di sini no return, kita menggunakan output print, ini digunakan saat kita ingin langsung mencetak. Jadi hasil output ini tidak dikembalikan lagi ke pemanggil, tidak perlu diolah lagi, tidak digunakan lagi, tapi kita hanya langsung cetak atau berikan notifikasi. Jadi itu kapan perbedaan fungsi menggunakan fungsi dan kapan menggunakan prosedur. Nah, ini, ya, ini bedanya cuma di sini. Return sama yang ini print. Ya. Jadi di sini dimasukkan ke hasil, nanti dicetak hasilnya. Nah, sebetulnya hasil ini kalau dalam kasus ini sebetulnya sama saja. Ya, dalam kasus ini sama saja. Dan kasus ini lebih cocok menggunakan prosedur karena hasil kali ini tidak digunakan lagi, kecuali kalau hasil ini mau digunakan lagi untuk langkah berikutnya, algoritma berikutnya. Nah, ini hasil lebih baik kita gunakan sebagai return. Nah, ada juga di sini disebutkan ada fungsi sebagai argumen. Ini sebetulnya juga sudah dibahas pada pertemuan berikutnya. Sebelumnya, ya, pertemuan sebelumnya. Argumen dapat menerima apapun bentuk tipe, ya, termasuk fungsi atau prosedur. Di sini ada function A, function B, function C. Function B ini parameternya Y, ini parameternya Z, function C. Sebetulnya ini tidak ada masalah Y atau Z. Ini tidak ada masalah, ya. Ini di sini Y, di sini juga Y. Ini juga sebetulnya tidak masalah, hanya saja ini hanya untuk membedakan aja namanya. Nah, function A ini dikatakan prosedur, ya, karena ini langsung ngeprint aja. Lalu di sini setelah ngeprint ada nilai yang di return, ya. Sedangkan yang function C setelah ngeprint ada fungsi yang di return, tapi sebelum melakukan return dia memanggil Z, ya, ada Z kurung buka kurung tutup, ya. Ada Z kurung buka kurung tutup, artinya di sini ada satu pemanggilan, ya, ada satu pemanggilan fungsi lagi. Nah, di sini print function A dia tanpa parameter, function B dengan parameter, function C, ya. Di sini ada function C takes one parameter, parameternya function A dan another function. Jadi dia memanggil fungsi lain, ya. Fungsinya itu, ya, Z. Z itu sebetulnya function A. Karena Z kurung buka kurung tutup ini dia manggil function A.
Nah ini ya, print function A, ya dia no return, tidak ada yang dikembalikan. Ya, lalu print function B, nilai B ini dikembalikan. Ya, ini kan none ya, function A ini none. Selanjutnya function B ini Y-nya 2, Y-nya masuk ke 2, di-returnkan 2, 5 plus 2 hasilnya 7. Ya, ini dijumlahkan dulu baru di print. Nah yang ini ya, print function C. Ya, function C berarti kan di sini ada inside function C ini akan dipanggil. Ya, dia akan memanggil function A. Ya, function A manggil ke sini, return none, dikembalikan lagi return none. Ya, kosong. Karena function A ini sudah mencetak, jadi outputnya insert function C dulu, baru insert function A, returnnya kembalinya. Nah di sini ada scope lebih dalam. Scope itu berarti apa ya, nama cakupan ya. Di dalam sebuah fungsi atau prosedur ya dapat mengakses variabel yang didefinisikan di luar. Maka muncul istilah kamus global atau global variabel. Nah, kamus global di sini. Di dalam fungsi tidak dapat memodifikasi satu fungsi yang didefinisikan di luar kecuali variabel global. Tetapi juga masih menimbulkan masalah. Ya. Saya ulangi ya, di dalam fungsi tidak dapat memodifikasi suatu variabel yang didefinisikan di luar. Ya, jadi yang didefinisikan di luar itu adalah variabel global, kecuali di fungsi itu menggunakan variabel global. Tapi ini juga bisa menimbulkan masalah. Di sini ada def xy, ada fungsi f dengan parameter y. Ini perintahnya x sama dengan 1, x plus 1 print x. Di sini ada x sama dengan 5. Ya. Di sini ada fx. Lalu print x. Munculnya apa ini kira-kira? Munculnya apa ini? Yang fx ini 5 akan masuk ke y, ya. Masuk ke y di sini. Ya, fx ini masuk ke y. X sama dengan 1. Y-nya tidak dipakai sama sekali di sini. X sama dengan 1 ditambah 1 jadinya 2. Print 2, dia akan keluar. Fx ini akan mencetak 2. Print X di sini adalah X yang ada di sini. Jadi X-nya ini 5. Berarti 2 terus di sini muncul 5. Nah, ini ya. Jadi kalau kita jalankan, kita coba jalankan di sini. Nah, ada fungsi fy ya. Fy sudah kita terjemahkan. Di sini ini lokal ini ya. Ini x di sini lokal, x yang di sini global. Manggil fungsi fx. X diterima y, tapi di sini tidak kepakai ya karena x yang di sini ini lokal dan global. Ini kalau kalian jalankan hasilnya seperti ini. Ya. 2 ya, ini 2 x1 ditambah 1 2 ya, fungsi f ini ya. Lalu print x ini 5. Nah, kalau yang ini ya, def g ini dia ngambil fungsi seperti ini. Ini yang fungsi g. Nah, ini yang fungsi g ya. Jadi x di sini karena ini hanya perintah printnya ini ngambil dari outset g. Karena di sini ada x, dia ngambil dari g. Lalu ini kan di sini x-nya 5. Ini kan y ya. Y sama x ini kan harusnya kalau di sini x ya, ini x berarti ini sudah berubah jadi y. Y ini lokal. Ya, kalau y ini
lokal atau parameter. Nah, terus di sini print X karena X tidak ada. Nah, lokal variabelnya cuma Y, X-nya tidak ada, dia ngambil offset dari G. Dari G dicetak 5, ini 5 plus 1 jadinya 6. Ini ya, 5 plus 1 jadinya 6. Terus di sini print X 5 lagi. Ya. Terus yang fungsi H, ya fungsi H di sini ya. Saya tunjukkan kodenya, ini kan sama persis. Nah, ini fungsi H. Nah, fungsi H def HY ini sudah sama ya. X plus 1 X5 HX. Nah, di sini X di sini tidak ada. X tidak ada pada variabel lokal. Pada fungsi H tidak ada. Karena tidak ada, maka di sini akan error. Lokal variabel X tidak bisa karena ada pengolahan di sini. Ya, ada pengolahan variabel X. Sedangkan yang ini hanya ada variabel Y. Makanya di sini akan muncul unbound. Biasanya di sini ada fungsi, ini kan error fungsi HPY line 5. Line 5 ini kan HX memanggil HX. Nah, biasanya error ini terjadi saat ini fungsi dipanggil, yang dilihat errornya yang ini ya, yang line 2 bukan line 5. Jadi line 5 ini memanggil HX, di dalam HX ada kesalahan yang ada di line 2. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, next. Ya, di sini ada contoh lain lagi. Penjelasan yang lebih dalam lagi, di dalam satu fungsi atau prosedur dapat mengakses variabel yang didefinisikan keluar, maka memunculkan istilah kamus global. Ya, jadi seperti peraturan ya. Jadi kalau di dalam peraturan daerah itu tidak ada, ya kita mengacu ke peraturan nasional atau yang global. Nah, di dalam fungsi tidak dapat memodifikasi satu variabel yang didefinisikan di luar kecuali menggunakan variabel global, tetapi juga masih menimbulkan masalah. Ya, masih menimbulkan masalah. Jadi di sini X di sini adalah variabel global ya, semuanya variabel global. Nah, konsep dekomposisi dan abstraksi dalam komutasi. Nah, sangat berguna jika digunakan bersama. Suatu kode dapat digunakan berkali-kali tetapi hanya didebak satu kali saja. Jadi bayangkan sebuah kode itu bisa digunakan berkali-kali dengan konsep dekomposisi dan abstraksi. Nah, di sini ada contoh studi kasus ya. Di sini ada struktur program secara utuh, di sini versi prosedur ya. Ada program voltase, di sini rumusnya ada R, A, dan V. Lalu ada prosedur hitung voltase. Di dalam algoritma main programnya di sini input R dan A, lalu dia memanggil fungsi hitung voltase dengan parameter R, A. Nah, notasi untuk prosedur hitung voltase di sini ada dua inputan, yaitu R dan A sebagai integer. Ya. Lalu di dalam algoritmanya yaitu V sama dengan R kali A, lalu di print V. Ya. Nah, ini kurang lebih jika dilihat Python-nya kurang lebih seperti ini, hitung voltase RA print V. Nah, main programnya import voltase def main R int input A int input voltase dot hitung voltase R, A. Nah, kita bisa lihat saya juga sudah membuat ya. Nah, mungkin sebelumnya akan saya jelaskan lagi yang berikutnya. Nah, ini yang versi fungsi ya, sama
bedanya di sini ini main programnya juga sama ya, bedanya di sini V sama dengan hitung voltase RA lalu di output V ini ya. Nah, jadi ini akan saya jelaskan berbarengan. Kalau yang fungsi dia langsung pakai return ya. Nah ini hitung voltase return RA, karena namanya sama-sama nanti akan saya bedakan menjadi dua. Nah di sini ya saya sudah punya voltase, jadi ini yang prosedur, ini yang fungsi ya. Kalau saya pribadi sih lebih senang menyebutkannya dua-duanya itu fungsi, saya pribadi loh ya. Nah bedanya ini return dan no return, itu aja. Nah kembali lagi di sini ada dev hitung voltase, dev hitung voltase 2. Di sini V sama dengan RA di print V ya, atau kita bisa langsung print R kali A seperti ini juga boleh ya, tapi seperti contoh aja dulu ya. Sedangkan yang ini hitung voltase 2 RA. Nah di main programnya kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Saya punya R int input ya. Ini kalau mau ditambahkan masukkan R, masukkan A ini. Lalu nah di sini ada voltase dot hitung voltase, ini untuk prosedur, ini untuk yang fungsi ya. Coba kita jalankan ya, saya taruh di sini biar kelihatan semua. Nah ini hasilnya 12, R-nya 50, A-nya 5. Nah ini misalnya seperti ini. Jadi voltase pada ini ya. Nah ini ya, voltase dia ngeprintnya ini di prosedur, kalau yang ini ngeprintnya di main program, bedanya itu. Nah kalau ada pertanyaan kemarin saya menjelaskan pakai from ya, di sini tidak pakai import tapi pakai from voltase import bintang. Nah kalau ini saya jalankan, masukkan R 150, ini 5, hasilnya error. Kalau pakai from ini kamu hapus. 50, ini 5, tidak ada error ya. Ini perbedaannya kalau Anda pakai from voltase import seperti ini ya. From itu sebetulnya bisa mengimport sebagian. Jadi misalnya hanya hitung voltase saja seperti ini. Yang ini saya tutup, ini juga saya tutup. Berarti di sini pakainya voltase ya. Enggak perlu, sorry. Nah, save, jalankan 150, 5. Nah, ini bedanya kalau Anda pakai from dan pakai import. Jadi import itu kalau bintang ini semua ya. Kalau bintang ini semua. Jadi kalau pakai from enggak perlu pakai menyebutkan voltase ya. Kalau kamu pakai import voltase seperti ini, nah sebutkan ini voltase titik, ini juga titik seperti ini ya. Jadi paham ya, sedikit tambahan menggunakan import. Nah saya lanjutkan lagi mungkin.
Perhatikan fungsi dan prosedur didefinisikan sebelum main, ya, sebelum fungsi main. Jika fungsi atau prosedur dibuat di file terpisah, gunakan import atau bisa menggunakan from seperti tadi. Atau Anda juga bisa menggunakan SV seperti ini, ya. Kalau Anda menggunakan SV, Anda bisa menggantinya ini dengan V, ini dengan V. Nah, ini ya. Jadi Anda import voltase SV ini biar lebih pendek. Ini sedikit tambahan ya, yang tidak ada di slide. Lalu next di sini. Jadi sampai ini ya, gunakan import ya kalau dipisah. Setelah itu panggil nama fungsi atau prosedur dengan cara nama file, nama fungsi. Jadi tadi sudah saya jelaskan macam-macam import. Ada import yang pakai S, ada from, dan import itu sendiri. Jadi nanti kalau ada quiz juga diperhatikan lagi ya codingnya. Nah, lalu di sini ada variabel global. Misalnya terdapat sebuah prosedur nyalakan TV dengan parameter on off yang merupakan boolean. Di sini akan ada contoh G on off false. Ya, G on off false ini adalah variabel global. Di sini ada nyalakan TV. Ya, global G on off. Lalu di sini G on off true. Ya, maka di sini akan mengacu pada variabel global. Return G on off, sebetulnya variabel global tidak perlu di return pun tidak masalah ya. Ini sedikit, jadi ini perbedaannya. Jadi ini tidak perlu di return pun tidak masalah, karena variabel global juga bisa diakses oleh variabel main. Nah, ini kalau mau ngeprint status TV, nyalakan TV true ya, global G on off, print G on off, ya dia akan yang tadinya false akan menjadi true. Tapi di sini sebetulnya ini tidak usah pakai parameter ya, ini dihapus saja. Ya, tidak usah pakai parameter, mau ini no parameter ya, di sini harusnya no parameter. Yang ini G on off false, nyalakan TV, G on off true, return G on off. Ya, di sini ini true-nya juga dihapus. Nah, ini G on off. Ya, G on off yang ada di sini munculnya true atau false? Munculnya akan false. Ya, munculnya false karena G on off di sini akan mengacu pada variabel global. Ini adalah variabel lokal karena tidak ada globalnya seperti ini. Itu. Nah, variabel global itu juga bisa dipisah. Ya, idenya pisahkan variabel global pada file yang berbeda dengan nama globals.py, lalu bungkus variabel global dalam satu prosedur ya, global.py ini, import global pada library yang berisi fungsi 2 atau prosedur-prosedur dari main program. Ya. Nah, di sini saya punya globals.py G on off sama dengan false. TV.py dev nyalakan TV, global.g on off sama dengan true, ini nyalakan TV. Main program import global. Nah, ini ada from TV import bintang, sebetulnya ini sama ya. Nah, dev main nyalakan TV on off sama dengan global.on off, print on off. Nah, ini mungkin akan saya jelaskan codingnya, saya demokan. Nah, ini ya mungkin yang nyalakan TV saya demokan sekalian ya. Saya kembali ke nyalakan TV yang ini. Nah, saya kembali ke nyalakan TV yang ini. Untuk yang nyalakan TV ya, nyalakan TV dalam satu file ya. Ini kan kalau ini dalam satu file. Nah,
ada G on off false, terus di sini ada dev nyalakan TV, global G on off sama dengan true, return G on off. Ini yang true ini ada parameternya, di sini saya hapus ya karena di sini sebetulnya 0 parameter. Nah, saya jalankan yang nyalakan TV. Ya. Ketika print status TV nyalakan TV, dia ngambil global itu yang berarti yang di luar, ya yang di luar. G on off sama dengan true, berarti nilai globalnya ini diubah menjadi true. Return G on off, ya return G on off, maka dia akan muncul statusnya, ya statusnya true. Nah sebetulnya di sini kalau ada returnnya ini sudah ada fungsinya untuk mencetak, tapi sebetulnya tidak di-returnkan pun tidak masalah, kecuali kalau tidak mau dicetak di sini ya. Kecuali kalau mau nyetak di sini memang harus ada returnnya ya, karena di sini ada returnnya. Ketika ini dipanggil dia akan muncul ya. Kecuali kalau ini returnnya saya hapus, maka statusnya ini harusnya di luar. Ya, status TV awalnya adalah, nah Anda bisa tulis ini G on off-nya taruh di sini aja. Status TV Anda panggil G on off di sini, maka dia off. Ketika dinyalakan TV-nya, ya, status TV ini dia akan jadi true. Ya, saya jalankan. Jadi ini akan menghasilkan off, di sini akan menghasilkan true. Ini sudah tidak pakai return lagi. Ya. Off itu false tadi ya, menghasilkan false, yang ini akan menghasilkan true. Ya, tanpa kita melakukan pengembalian. Kalau ini kan return. Ya, karena ini kita manggilnya yang global. Nah, kalau yang ini akan beda cerita karena di sini tidak ada global. Ini G on off yang ini adalah global. Ya. Saya geser ke sini ya. Geser ke sini. Terus ini saya geser ke sini biar kelihatan yang di slide. Ya, biar kelihatan yang di slide. Yang di slide kan seperti ini, G on off false. Ini global, G on off true. Ini lokal. Karena tidak ada globalnya. Oh, yang ini kan global ya, yang ini lokal. Ini return G on off, nyalakan TV ya, masuk ke nyalakan TV, ini akan masuk true. Print G on off, ini global karena G on off ini adalah global, walaupun tidak dinyatakan seperti ini ya. Jadi boleh dinyatakan seperti ini, boleh tidak. Nah, seperti ini. Ini saya tutup aja dulu, sebetulnya hampir sama saja. Nyalakan TV yang kedua, statusnya true, tapi begitu kita lihat globalnya ya false. Ini saya buka pun ya false, sama aja ya, karena ini lokal dan global itu berbeda. Nah sekarang kalau yang dipecah ini kan tadi global ya, ini untuk, nah ini di apa, nggak usah diperhatikan dulu ya. Yang kita lihat adalah global on off nih. Nah ini ya on off seperti ini ya, sama ya. Lalu yang TV, nah import global, karena ini G nya besar ya saya gunakan G nya besar, saya samakan. Nyalakan TV, G on off sama dengan true, sudah sama ya, global G on off true. Karena pakai import makanya di sini pakai global. Kalau pakai from berarti tidak pakai global. Main TV-nya seperti ini. Nah, import global, from TV import bintang, dev main nyalakan TV.
Ya, nyalakan TV yang ada di sini karena ini global, berarti on off sama dengan global.on off. Ya, ini di print, hasilnya akan true. Nah, kita jalankan. Ini yang main TV. Nah, ini hasilnya true ya. Kalau kalian mau pakai ini ya, status TV. On off sama dengan global on off. Nyalakan TV-nya saya pindah ya. Nyalakan TV-nya saya pindah di sini. Nah, saya pindah di sini. Status TV sebelumnya adalah off. False. Ketika dinyalakan TV-nya, status TV-nya, ini jadi true, false. Nah, ini dinyalakan TV. Nah, ini coba ini kita copy lagi, on off di global lagi. Nah, ini memang kadang perlu seperti ini ya. Karena ini on off ngambil global on off ya, ini ngambil global on off, ini statusnya off, awalnya off atau false, dinyalakan TV-nya, diambil lagi nilainya on off global on off, dia statusnya true. Gitu ya, ini ketika filenya terpisah. Mungkin seperti itu penjelasannya. Jika nanti ada yang masih tidak paham, kita coba pahami lagi di pertemuan yang praktikum. Jika masih tidak paham lagi, bisa ditanyakan lagi di perkuliahan Meet, atau nanti bisa ditanyakan langsung di komen gitu ya. Terima kasih, selamat belajar.